Ya, shalom sekali lagi saudara-saudara yang terkasih. Ya, saudara duduk diam dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik. Saya percaya kita tidak menjauh, tapi kita terus mendekat karena Dia ada di dalam kita di dalam Yesus tentu saja. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Selalu ada terang, sama-sama katakan selalu ada terang. Ya, nggak tahu kenapa dunia ini memberitakan kabar kegelapan, resesi, krisis. Ya, 2023 semuanya gelap gulita. Tapi bagi kita mendengar Injil, kabar baik, good news, ya, terang Yesus, jalan. Ya, Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita, terang, ya, menerangi jalan-jalan kita. Tidak ada jalan buntu, tidak ada kegelapan, tidak ada jalan putus asa. Amin. Ya, kita bahkan mendengar Tuhan melakukan mujizat-mujizat kreatif. Ya, kita tahu di belakang semua kegelapan, hal-hal yang buruk, krisis, ya, bukannya perang, deru perang, pandemi, apalagi kelaparan, ya, bahkan false doktrin yang salah. Iblis melakukan kegiatannya, mungkin dia tingkatkan sehingga keadaan semua kacau balau. Tapi di situ kita tahu Tuhan melakukan sesuatu yang sebaliknya buat kita. Amin. Ya, mujizat kreatif, mujizat supranatural. Karena kita punya darah Yesus, kita punya ikatan perjanjian, sama-sama katakan ikatan perjanjian, ya, covenant yang sudah dibayar, ya, ikatan perjanjian darah. Dan kita ada bersyukur, ya, kita malahan lebih jadi lebih bergairah gitu, lebih bersemangat karena kita ada di musim hujan akhir, ya, di akhir zaman ini musim hujan akhir. Ya, panen raya besar buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan. Amin. Ya, manifestasi dari berkat-berkatnya. Jadi jangan turunkan hope-nya, malahan naikkan lagi, ya, tingkatkan lagi hope-nya. Saudara, ini bukan perkataan dongeng, tapi kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa kita dari firman Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang dulu yang nubuatan gitu, ya, sudah banyak terjadi dan maksudnya sudah banyak digenapi. Nah, yang belum tergenapi di musim kita, di masa kita, ya pasti akan tergenapi juga. Sudah bisa lihat bangsa Israel, kan, berapa minggu yang lalu kita dengar, yaitu sebagai jam rohani kita, ya, kita bisa melihat. Amin, ya. Dan Pesta tadi sampaikan bahwa, ya, pokoknya hati kita, ya, memiliki hati yang mau diajar aja. Hati yang mau diajar artinya rendah hati, ya, menerima. Karena hanya kebenaran yang dapat memerdekakan kita, bukan, ya. Kita sedang juga belajar di Jumat kuasa dari percaya benar. Pada dasarnya apa percaya benar? Ya, percaya kebenaran hadiah. Segala dosa kita sudah dihapus, diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ya, dan Kristus seperti tadi kita nyanyikan ada segalanya buat kita. Jadi saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, ya, sehingga saudara nggak ketinggalan. Terus bisa mengikuti atau mendengar pesan dari surga yang pasti, yang solid rock tadi dikatakan, ya, seperti batu karang yang teguh. Semua yang menentang kebenaran ya pasti hancur. Amin. Ya, dan kita sebenarnya masih terus dalam seri bagaimana mempelajari Alkitab, ya. Alkitab atau firman Tuhan itu kita udah tahu, ya, bahwa itu roti hidup, itu air hidup. Ya, firman Tuhan itu nafas hidup. Tuhan nggak menghembuskan nafasnya tuh sia-sia. Nggak mungkin, saudara. Ya, kita terima. Yang percaya katakan amin.
Ya, dan di bagian malam hari ini ya mungkin beberapa yang sudah pernah dengar, tapi kita menyadari bahwa kita melihat Alkitab itu dengan tepat, rightly dividing the word of truth. Apa tuh? Dengan benar memisah-misahkan firman kebenaran. Ya, bukan saudara itu pisah-pisahkan, itu Pak namanya mau yang enak aja, yang enak dibuang gitu. Bukan begitu, saudara. Ya, memang firman Tuhan itu kita lihat dengan kacamata Yesus dan karyanya yang sempurna, dengan kacamata salib. Dan kita mengerti bahwa bagi firman, bagi kita bisa memperoleh manfaat keseluruhnya ya, bagi kita atau for us, kita bisa belajar. Tapi nggak semua to us, ya, untuk kita. Ya, untuk itu artinya misalnya nih orang Yahudi minta hukum Taurat, 10 perintah Allah dikasih. 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Kalau salah, dihukum. Hukumnya hukum mati lagi. Ya, kita bisa belajar ya, bahwa terus buat apa dong kalau gitu Tuhan berikan itu? Supaya manusia tahu ya bahwa hukum Tuhan itu sempurna, kudus, benar, adil. Tapi kita manusia yang berdosa, yang bangkrut. Tidak bisa kudus, benar, adil melalui upaya sendiri. Kita menerima supply, bukan tuntutan, menerima supply. Dari siapa? Dari Yesus yang sudah selesaikan. Ya, itu kita belajar ya. 2 Timotius 2 kita mulai baca ya dari ayat 15. Saudara, tangkap firman Tuhan ya. Selalu kenapa kita terus dengar firman Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, dikatakan gini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Nanti kita lihat ya, gimana bisa layak? Orang kita dilayakkan kok ya. Ya, nah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nah, jelas ya, kita bisa layak kalau kita menerima, nggak malu. Ya, jadi gini, nggak malu tuh, orang tidak akan malu kalau kita belajar terus firman Tuhan gitu, atau sebaliknya ya. Orang bahkan sebaliknya malu kalau nggak tahu Bible gitu, nggak tahu Alkitab. Kalau kita tidak akan malu sama sekali. Ya, nah, yang apa tuh dikatakan? Kenapa kita bisa layak ya? Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bahasa Inggrisnya bilang rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Jangan dicampur aduk maksudnya. Jangan aduk gimana, Pak? Misalnya contoh ya, juga lagi ya. Kita berada di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah tanggung semua dosa kita. Yesus sudah pikul, sudah serap semua penghukuman yang mestinya menimpa kita. Ya, kan kita berada di dispensasi waktu ini. Jangan dicampur lagi dengan dispensasi waktu hukum Taurat. Penghukuman, tuntutan. Nah, sebenarnya Tuhan kembalikan juga kita dispensasi waktu kasih karunia kembali kepada perjanjian Abraham sebelumnya, jauh. Jadi Abraham dibenarkan oleh apa? Oleh iman. Nah, kan kita mengerti, ya, kita paham kenapa? Karena Roh Kudus mewahyukan, saudara. Itu luar biasa sekali sebenarnya apa yang saudara dan saya menerima pewahyuan dari Tuhan. Ya, saudara-saudara dan saya tuh bisa klik, ya, bisa memahami, oh, ini perjanjian lama hukum Taurat. Bayar dari diri sendiri, tuntutan. Tuh, hukum Taurat itu kan tadi saya bilang ya, menuntut kebenaran, kekudusan dari manusia yang berdosa, yang bangkrut.
Oh bisa Pak, saya bisa Pak, kita usaha aja. Tuhan juga ngerti lah. Mungkin ada orang mikir gitu kan. Yang penting kan kita mau berusaha. Bukan mau berusaha, nggak berusaha. Semua juga mau berusaha. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi juga mau berusaha. Bahkan dia bayar. Ya dia sungguh puguh. Orang Yahudi. Saudara dan saya bukan. Udah nggak mungkin masuk ke dalam setting itu. Mereka berusaha ketemu Yesus yang adalah penulis yang memberikan hukum itu. Mereka nggak kenal. Jadi lingkaran apa? Siklus kekalahan. Nah sementara saudara dan saya mengerti di perjanjian baru kasih karunia. Cuma-cuma. Kebenaran hadiah. Nah kita nggak usah malu menyatakan itu gitu. Ya, tidak semua orang paham memang. Ya, nanti kita teruskan lah ya. Bahkan kalau di firman Tuhan, kita ngerti bahwa memang ini jalan sempit. Ya, pilih jalan yang sempit menuju kehidupan. Memang bukan tentang keselamatan kekal. Kalau orang Kristen juga nggak bisa mau menangkap pewahyuan kasih karunia ini, ya sama aja dengan pemikiran dunia. Itu jalan lebar. Papa Melki, ya tabur tuai misalnya. Buat jahat ya dapat jahat, buat baik ya nggak bisa dibuat baik juga, padahal dihukum. Ya, saya nomor buruk sih dulu, makanya saya nuai yang buruk. Belum tentu selamat. Masa enak aja keselamatan seperti itu. Nah, memang itu lebih cengli gitu. Secara pemikiran dunia. Nah, saudara bisa mengerti gini. Kenapa Yesus disalib? Kok dibilang nggak punya dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa, tapi dijadikan dosa? Kok bisa ya? Nah, sehingga kita bisa ngerti. Kita yang nggak berbuat benar, dijadikan benar karena karyanya. Sebenarnya semua pertukaran sesederhana itu aja. Terus kalau orang nggak paham bilang, kalau gitu enak dong bikin dosa, gitu kan? Selalu begitu. Yang bilang dosa itu enak siapa? Berapa banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen terus dalam siklus kekalahan? Kenapa? Ternyata Alkitab sendiri juga menulis. Rasul Paulus bilang, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Kita makanya sebenarnya melihat di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang menyebut dirinya agamawi, agama aja apa aja lah, malah melakukan hal-hal yang lebih buruk sebenarnya. Aneh kan? Tapi itu kenyataan. Makanya kita memperoleh jalan yang disebut kehidupan di dunia ini ya. Aneh, ajaib. Tapi ya itulah, puji Tuhan saudara bisa mengerti, rightly dividing the word of truth. Ya, makanya kepada Yosua misalnya. Yosua masuk duduki tanah Kanaan. Waktu akhirnya setelah 45 tahun keliling-keliling, 40 tahun ya di padang gurun, akhirnya masuk juga nih Yosua. Pesan Tuhan cuman sederhana, ya simple. Dikatakan gini, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuh Pak, kan kitab Taurat tuh. Iya, Alkitab pada waktu itu baru sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Alkitab juga. Tetapi diperkatakan dengan melihat Yesus. Kenapa? Kok diperkatakan? Bukan, kita lihat ya. Bahkan dibilang ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya ketika kita merenungkan di dalam terang kebenaran firman, Roh Kudus akan mewahyukan Kristus. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ya jelas ya. Jadi
apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan apa tuh? Tuntunan Tuhan supaya engkau dibilang ini, supaya perjalananmu prosper, berhasil, dan engkau beruntung, good sukses, prosper, ya, berhasil dan beruntung. Kamu lakukan ini. Bukan, saudara. Kamu harus jadi pemimpin yang benar. Ini. Ini 7 step jadi pemimpin. 3 step. Enggak. Jelas Tuhan instruksinya cuman penuhi dirimu dengan firman. Ya, seperti kita diajarkan perkatakan. Tuhan memuaskan mulut kita dengan firman. Kan aneh kan? Dia harus hadapi apa, saudara? Dia harus hadapi raksasa-raksasa. Orang-orang enak. Nephilim. Ya, raksasa-raksasa masih ada. Malah mungkin beranak pinak. Selama 40 tahun dia tinggalin atau 45 tahun baru masuk. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan yang berperang. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Dia menghadapi tembok Yeriko yang masih sama. 40 tahun yang lalu dia udah lihat tembok itu tebal begitu dan tinggi. Masih ada. Ya, halangan-halangan itu di depan mata masih ada. Ya, Sungai Yordan waktu mau nyebrang lagi banjir. Berarti ada halangan alam bahkan. Tapi ketika firman Tuhan bilang ini, itu imam angkat ya tabut perjanjian yang dipikul, yang adalah gambaran salib juga, salib Kristus, menggambaran darah Yesus ya. Yesus juga sendiri adalah tabut perjanjian Tuhan. Waktu dia melangkah, air Sungai Yordan itu ketarik sampai ke hulu, jauh sampai Adam, sampai kota Adam disebutnya. Orang Israel menyeberang lagi di tanah yang kering. Pengalaman 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, itu terulang lagi. Menyeberang sungai, laut Teberau. Sungai Yordan. Bukan terbelah begini, tapi mundur sampai hulunya. Instruksinya tetap sama. Hasil dari firman Tuhan apa? Kaleb memiliki long life. Sehat. Dimudahkan, penuaannya stop. Kenapa? Karena dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya seninya sederhana aja. Ya, kita itu nggak menganggap remeh atau menolak Word of God. Jangan lupa memperkatakan, dia bilang. Renungkan siang dan malam. Artinya apa? Kesadarannya ada kesadaran firman Tuhan. Amin. Ya kan, itu tadi saya sampaikan. Ini nafas Tuhan. Firman Tuhan itu nafas Tuhan. Ya. Jadi nggak akan sia-sia itu Tuhan menghembuskan nafasnya buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi saudara memiliki pewahyuan. Kok bisa ya? Aneh ya gitu ya. Tapi itu kenyataan. Ya, banyak orang yang menentang hal ini. Ya, bahwa hukum Taurat perjanjian lama namanya juga covenant lama, ikatan perjanjian yang lama. Itu tuntutan. Terus lu buang, Mel, gitu ya. Enggak, kita nggak buang. Yesus sudah genapi sebagai kita, untuk kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam perjanjian baru, kasih karunia, supply. Ya. Kita bisa mengerti, misalnya Galatia 4 ayat 4 dan 5 katakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, sebenarnya catatan 4-nya bukan lo. Made under the law, ya, law itu hukum Taurat. Maria, ya, melahirkan Yesus, diutus melewati perat Maria. Lahir harus di bawah under the law. Ya, hari ke-8 disunat, harus dibawa ke imam.
Tapi ayat 5 katakan ia diutus oleh Tuhan, Yesus diutus ini untuk menebus mereka, menebus kita. Jadi perubahan terjadi nih. Yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai anak. Jelas kan? Bagaimana mungkin kita di bawah hukum Taurat bisa jadi anak? Nggak mungkin. Tapi kita ditebus. Kalau di bawah hukum Taurat, misalnya Yesus menyentuh orang kusta. Orang kusta bilang, minta belas kasihan, minta disembuhkan, disentuh. Kalau di bawah hukum Taurat, perjanjian lama, saudara boleh buka. Ya, di perjanjian lama ditulis, yang kudus kena yang najis, yang kudus itu jadi najis gitu. Makanya agama-agama, ya kalau bisa tanya Pak Herdis, kesentuh najis lagi. Karena itulah hukum memang begitu. Hukum agama. Tetapi perubahan terjadi. Ya, Yesus menyentuh orang kusta, bukan Yesus jadi najis, tetapi orang kustanya menjadi kudus, jadi sembuh gitu. Itulah perubahannya. Saudara bisa memahami itu. Ya, kalau ada Alkitab yang berkatan Yesus, kalau Yesus berkata merah, ya mana Alkitab bahasa Inggris saya juga nggak ada ya. Ada beberapa Alkitab dimerahin gitu. Ada banyak orang Kristen bilang gini, oh nggak bisa, ini perkataan Paulus, ini mah perkataan Rasul. Gue mau pegang perkataan Yesus. Saya mau pegang perkataan Yesus, gitu kan bahasanya. Dia pikir bahwa itu nilai derajatnya lebih tinggi. Enggak, saudara, seluruh Alkitab kita itu adalah nafas Tuhan. Ini produk surga yang saudara pegang di dunia ini. Rasul Paulus juga menulis, atau rasul-rasul menulis yang adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Mereka hanya jadi apa tuh, juru tulis saja gitu. Amin. Ya. Dan tidak bertentangan kalau saudara mengerti tadi rightly dividing the word of truth. Jadi gimana dong Pak kita belajarnya perjanjian lama tadi? Kan dibilang misalnya orang benar akan diberkati. Kan syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau mau diberkati harus jadi orang benar dulu. Iya, tapi bukan kebenaran saya. Saya memakai kebenaran Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Berarti saya qualified, kan orang benar. Berarti saya diberkati. Kok apa-apa Yesus? Ya apa-apa Yesus memang. Kalau saudara nggak bisa menangkap hal ini, sampai kapanpun nggak mungkin diberkati. Salah satu, salah semua itu. Baca aja Yakobus 2 ayat 10. Kita mengikuti semua hukum Taurat, ya, seluruh perintah itu katanya, tapi mengabaikan satu hal saja, gagal di satu hal, gagal semua. Jelas ya, saudara, itu sebenarnya Tuhan Yesus juga udah mau bilang, tapi nggak mungkin kita mengerti tanpa pewahyuan Roh Kudus. Ya, atau tadi disebutnya ya, pewahyuan daripada Tuhan sendiri gitu. Yohanes 16 ayat 12 katakan, Tuhan Yesus bilang ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya karena Roh Kudus belum dicurahkan. Tuhan Yesus aja bilang sama murid-muridnya, banyak yang dia masih mau katakan, tapi engkau belum sanggup terima. Seharusnya kalau kita rendah hati, kita terima itu, betul. Ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Semua dosa, semua pelanggaran saya, semua penghukuman saya sudah diserap habis oleh Yesus, nggak tersisa. Terima dulu dong. Ya tapi biasanya orang gitu. Tapi ntar enak aja bikin dosa, nanti keluar bikin dosa. Udah semuanya fokusnya dosa aja. Enggak, Tuhan tuh enggak mengejar dosa. Tuhan itu tidak lagi menjadi pemburu dosa. Tuhan itu enggak bawa pentungan gitu, kejar-kejar.
Atau tungguin siapa nih bikin dosa, gitu, dihukum. Enggak. Kok bisa? Ya Tuhan Yesus sudah menerima semua penghukuman itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya tapi kan itu Tuhan Yesus, bukan kita. Sebagai kita, untuk kita. Ketika kita terima, dosa itu nggak punya cantolan. Nggak punya cantolan gimana Pak? Dosa tidak berkuasa lagi. Kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Enggak Pak, kadang-kadang saya masih jatuh, masih gagal. Tetap di dalam kegagalan, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Tapi nanti enak aja dong bikin. Tidak. Kita memang tidak mau berkubang di dalam dosa. Tetapi itulah satu-satunya antidot, satu-satunya obat penawar dari dosa. Atau perilaku salah. Atau perilaku yang nggak benar. Nggak ada yang kebal. Betul. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Luar biasa ya. Janjinya itu yang kita terima. Jadi gimana Pak? Ya percaya dulu. Melekat pada pokok dulu. Kebenaran hadiah. Baru bisa menghasilkan buah nih ranting. Tapi kalau tuntutnya, ranting lo harus berbuah. Malah lepas. Karena apa? Karena kembali kepada hukum Taurat. Kembali kepada usaha, upaya, perform diri. Siklus kekalahan lagi. Tanya aja. Mau apa? Orang-orang pendeta-pendeta misalnya lah kita bilang, yang mau hidup dengan agamawi, yang paling senior sekalian. Sama aja. Kalau kita baca di Alkitab, sama aja sama imam besar orang Farisi, yang paling senior. Kalau yang gak berdosa, timpuk duluan tuh perempuan yang kedapatan berzina. Satu persatu mereka pergi dari yang lebih senior, yang paling senior sampai yang paling junior. Artinya apa? Kita nggak akan ketemu orang-orang yang bisa aja khotbah kan. Oh kalau hidup harus benar, harus jadi orang saleh. Wah Tuhan itu tidak berkenan kalau kamu berdosa, kalau begini. Terus gimana kamu? Ya saya juga baru berusaha. Kapan niat usahanya sampai terjadi? Ya nanti deh tahun depan saya bertekad. Ya tahun depan ditanya masih belum juga. Makanya tadi kesaksiannya bilang apa? Sampai iblis bikin terus. Kalau kamu udah begini, kamu kurang. Masih kurang. Sampai terus siklus dosa itu membuat orang menjadi gila. Itu kan tadi saksian yang dibacakan C. Evelyn. Ya, jadi kita belajar ya, rightly dividing the word of truth juga ya. Kita belajar bahwa misalnya di Matius 10 ayat 5, ke-12 murid itu diutus Yesus dan dia berpesan juga kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Loh kan tuh tulisannya merah tuh. Yesus yang ngomong sendiri. Jangan pergi ke bangsa lain. Ya kalau ini diterusin ya nggak ada saudara. Saudara bukan Yahudi. Saudara dan saya maksudnya. Ya, jadi kita menginterpretasikan contoh ayat ini dengan apa? Dengan terang, ya, terang Kristus. Jadi, kita ngerti. Oh iya, Yesus itu datang, pantesan Tuhan Yesus ngomong ya. Dia datang pertama-tama untuk Yahudi. Ya, aku datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, tuh kan dibilang begitu. Tapi mereka menolaknya. Ceritanya kan begitu kan? Karena mereka menolaknya, Tuhan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan mulai misalnya bicara sampai perempuan Samaria yang berdosa misalnya. Tapi sebelum di Perjanjian Lama juga udah dikasih tuh petunjuk-petunjuk gitu seperti itu ya. Kenapa Elia ke janda di Sarfat? Emangnya cuman ada janda di daerah Sarfat itu di Sidon? Emang di Israel nggak ada? Sampai begitu. Kalau tidak mau memahami, ya,
bahwa oh, ini ada terang daripada waktu itu. Jadi ada apa tadi yang saya sebut dispensasi waktu itu. Kita ngerti, oh iya ya. Luar biasa ya Tuhan, sehingga Tuhan Injil itu, terang itu bisa diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia kita. Kenapa? Karena Yesus awalnya datang kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Yahudi, tapi mereka menolaknya, menyalibkannya. Kenapa gitu ya? Itulah kemurahan Tuhan. Tapi pada waktu kita diangkat nanti, dijemput lagi di awan-awan permai, pernikahan anak domba, Tuhan berurusan lagi sama orang Yahudi. Ya, dalam itu 7 tahun itu tribulasi, kesukaran besar. Sehingga pada waktu itu nanti sebagai satu bangsa, orang Yahudi melihat lagi. Melihat maksudnya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Kristus, Al-Masih tuh. Makanya saudara, luar biasa. Kita nggak melihat penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Jadi nggak rumit gitu saudara. Karena di dalam Kristus, oleh Kristus, kita melihat dari atas hari pembalasan. Ini contohnya juga ya, bagaimana Yesus di sinagog pada waktu itu. Ya, jadi kalau di sinagog itu kalau semacam gereja gini kan, suruh baca kitab-kitab Taurat itu. Ya terus saja nyambung ya. Mungkin minggu lalu sampai sini Yesaya 60, sekarang Yesaya 61 dibaca. Nah, waktu Yesus baca Yesaya 61, ditulis, dicatat di Lukas 4. Kepadanya diberikanlah kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, dibacanya oleh Yesus. Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, jelas ya, sudah ada nubuatan, kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya saya percaya, kabar baik kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Ya supaya jadi kaya lah gitu. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan apa? Tadi siklus kekalahan, tawanan narkoba, tawaran kecanduan, judi, zina, dan segala macam. Diberitakan penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Jadi sampai situ memberitakan tahun kasih karunia Tuhan telah datang kan? Waktu Yesus membaca sampai situ 20, kemudian ia menutup kitab itu dan memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Sebenarnya kan dia potongnya di mana tuh? Kita lihat di Yesaya 61 ayat 2. Ayat 1 dulu deh ya, sama kan? Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tadi orang-orang miskin, ya ini orang-orang sengsara. Cuma masalah penerjemahan aja mungkin ya. Merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Lanjut, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah sampai situ Tuhan Yesus tutup bukunya tadi di Lukas. Padahal ada lanjutannya kan. Dan hari pembalasan Allah kita. Kenapa? Karena belum waktunya. Hari pembalasan Allah kita itu masa di depan, di masa depan, future. Belum terjadi sampai sekarang. Ada hal-hal yang tergenapi, ada hal yang belum. Ya, tetapi apa yang Tuhan beritahu kepada orang pada waktu itu dan sampai sekarang, bahwa kita ada di tahun rahmat Tuhan, di tahun anugerah atau kasih karunia atau kemurahan yang cuma-cuma itu. Ya tapi nanti ada pembalasan Pak. Ya kita diangkat. Nah hari pembalasan itulah tadi hari Tuhan berurusan kembali kepada dengan orang Yahudi ini. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka secara jasmani.
Ya. Jadi kenapa kita tidak masuk di dalam tidak ada dalam hari pembalasan? Karena bukan untuk kita. Nah kan begitu bacanya jadinya. Paham saudara ya? Jadi saudara juga tidak diombang-ambingkan. Misalnya yang baru dengar Injil, baru disadarkan. Kayak gitu ya baca Alkitab. Ya iya. Pokoknya kalau simpelnya gini, tuntutan sudah diselesaikan oleh Yesus. Kalau supply memang sudah diselesaikan bagi kita juga. Kita terima. Jadi Pak, kalau baca Alkitab yang nggak enak, Bapak buang. Yang enak-enak diambil. Itu ngaco tuh. Nah ya kan kadang-kadang sampai orang bikin kan gereja Injil sepenuh, maksudnya gitu. Dia mau makan semua, dia bilang. Ya, tapi jangan bodoh dong. Memang kita makan semua. Jadi kalau Bapak bacanya gimana dong Alkitab Perjanjian Lama tadi? Misalnya Ulangan 28, terkutuklah orang begini, terkutuklah orang begini. Ya kita baca. Puji Tuhan Yesus. Semua kutuk yang mestinya menimpa saya sudah ditanggung oleh Yesus. Kok begitu Pak? Itulah kebenarannya. Kok mau yang enak aja? Bukan. Ya kalau udah berdebatnya sampai situ, saya bilang ya mau diambil ambil deh. Saya nggak mau berebut lah. Soal mau dikutuk ambil aja. Tapi kan tuh sesat. Nggak sesat saudara. Kebenarannya semua kutuk kita, semua yang harus kita tanggung, semua murka Tuhan yang mestinya menimpa kita sudah diserap habis oleh Yesus, dan Yesus berkata sudah selesai. Jadi kalau kita masih mau bilang saya terima juga, saya mau dianggap Tuhan, wah ini hebat nih, wah ini orang Kristen yang bener nih, dia nggak mau ambil yang enak-enak aja, yang nggak enak juga ditimpa semua, dimakan semua. Itu bagi saya sederhana aja. Itu bukan Tuhan bilang, wah hebat tuh si Melki tuh hebat. Enggak. Itu stupid saudara. Udah terus terang aja deh. Atau itu sangat menghina karya Yesus dong. Kalau Yesus sudah bayar semua penghukuman kita, sudah tanggung semua kutuk kita, sudah tanggung semua dosa yang harusnya kita tanggung, akibatnya, konsekuensinya semua, dan menukar kebenarannya buat kita begitu aja, sehingga kita bilang begini, saya adalah kebenaran Allah dalam Yesus, saya mewarisi Kanaan, saya mewarisi janji berkat Abraham, tanpa buat apa-apa Pak Melki, tanpa buat apa-apa, karena ini yang layak terima ini sebenarnya Yesus. Luar biasa ya. Kita pasti diangkat, kita memandang ke atas, kita nggak memandang penghukuman, kematian di belakang. Naik ke di awan-awan permai, nanti dijemput oleh Yesus. Pernikahan anak domba. Ya, ada 7 hari tuh kalau pernikahan secara adat Yahudi. 7 hari 7 malam. Kita 7 tahun masa kesusahan besar. Karena Roh Kudus yang diangkat juga kan bersama kita. Urusan nama Yahudi antikris. Ya, habis-habisan mereka. Tapi di situ mereka berseru. Ya, kita lihat dari atas, lihat ke bawah. Itu baru kabar baik. Bagaimana saudara mau menerima misalnya? Ini orang dunia bilang 2023 Pak Melki gelap, krisis. Udah ekonomi udah nggak bisa muter semua tuh. Ya udah negara-negara, tadi Mika baca PP Venezuela udah bangkrut. Iya, uangnya udah nggak laku, nggak mau, udah pakai dolar lagi, tapi udah mulai maju lagi. Ya apapun lah. Gelap, saudara. Diberi kabar gini, saudara, di waktu itu nanti kita lihat nih hari-hari ini nih 2023 juga kita lihat bagaimana kita lihat mujizat kreatif Tuhan. Bagaimana itu musim iblis meningkatkan aktivitasnya secara lebih dan lebih lagi, tapi Tuhan menyatakan yang sebaliknya. Gimana bisa memahami gitu? Ya tapi Pak ada syaratnya Pak, mesti jadi orang benar, mesti orang kudus, mesti doa puasa, mesti begini. Ya balik lagi itu namanya, syarat ketentuan berlaku.
Udah gitu yang kerjain manusia lagi. Ya nggak akan ketemu, saudara. Nggak akan dapat. Contoh nih. Lukas 9. Ya bagaimana Rasul aja, bahkan Rasul Yohanes kan disebutnya Rasul kasih. Karena dia menyadari kasih Tuhan kepada dia. Dia aja sama Yakobus baru lihat Yesus gitu ya. Bagaimana Yesus sama Musa, sama Elia. Ya akhirnya hanya Yesus saja yang kita muliakan, ya bukannya hukum Taurat dibanding sama Musa. Ini ceritanya singkat aja ya, di Gunung Kemuliaan gitu. Elia bicara tentang nabi-nabi perjanjian lama, Musa tentang hukum Taurat. Petrus mau sejajarkan, enggak bisa. Petrus batu, sudah Yakobus diganti dengan Yohanes, Grace. Itu dari kata-kata nama ya, minggu lalu kita udah dengar. Ya, setelah mereka turun, mereka masih nggak menyadari kasih karunia itu. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ini orang Samaria menolak Yesus ya. 54. Ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, spesial ya ditulis ya, melihat hal itu mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" 55. Akan tapi Yesus ya berpaling dan menegur mereka. Di ayatnya mereka, "Kamu memiliki roh apa sih?" Greget kan mereka kan? Tuhan, ini Alkitab bilang nih, zaman Elia atau zaman Elisa juga bisa nurunin api nih kalau orang sama orang yang kayak begini nih. Perintahkan kami deh, kami turunkan api. Ditegur sama Tuhan Yesus. Karena mereka nggak melihat lagi kasih karunia. Mereka melihatnya apa? Ya penghukuman. Ya, bagaimana seperti gambaran Yesus kita melihat waktu zaman Elia, dia potong-potong itu korban lembu, ditaruh di atas kayu, di atas mezbah, 12 batu, digali sekelilingnya, dikasih air. Ya, terus 12 gayung ya sampai banjir semua. Bagaimana api Tuhan sudah melalap semua korban itu. Habis. Dan itu adalah tipikal atau gambaran bagaimana Yesus di kayu salib menerima semua api murka, memakan semua ya. Seperti tadi di zaman Elia, kita bisa lihat, waduh kayak gini. Tapi kali ini korbannya lebih besar daripada penghukumannya. Yesus masih hidup sampai dia berkata, "It is finished." Baru dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi penghukuman sudah selesai. Tapi Yesus masih hidup. Korbannya lebih besar daripada apinya atau murkanya. Kita bisa rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Perlu diulang-ulang yang kayak gini. Iya, saya juga perlu terus belajar, saudara. Ya, amin. Ya sama kan, waktu zaman Elisa juga sama, nurunin api juga tuh. Waktu Raja Israel kirim 50 pasukan. Elisa sini turun. Elisa naik darah kan. Nggak akan suruh gua turun api, mati 50. Kirim 50 lagi, mati 50. Baru yang ketiga 50 pasukan, komandannya pintar. Dia rendah hati. Jadi di situ juga kita belajar. Untuk menerima kasih karunia cuma memiliki hati yang menerima kerendahan hati aja. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Yang kita terima kemurahan akhirnya. Luar biasa ya. Saya juga belajar gitu. Jadi ini sebenarnya juga firman ini membagikan bahwa Tuhan itu sebenarnya apa sih yang menyukakan hati Tuhan gitu. Apa penghukuman?
Bukan, saudara, ternyata. Ya, saya kemarin melayani orang di ICU, mau didoakan aja, baru saya bilang Yesus mengasihi. Udah marah, saudara, udah ngamuk. Saya pendeta Melki, dia dengar pendeta lebih naik darah lagi dia. Di ICU, saudara, semua kabel itu. Saya ngerasa, aduh Tuhan, yang kayak gini udah jeblosin aja, mati masuk neraka. Dia bisa begitu, saudara, karena saya manusia. Tapi dengan ayat-ayat ini menyadarkan lagi gitu, saudara. Tanpa kasih karunia nggak ada harapan. Sebenarnya prihatin ya. Tapi tuh Elisa kan nurunin api. Nggak baca tuh. Elisa tuh dua-duanya membangkitkan anak yang mati bangkit. Sebenarnya mengembalikan, menyembuhkan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Atau hati bapak-bapak kepada anak. Ya bapak Tuhan kepada anak-anaknya. Dan mengalihkan hati anak-anak kita kepada bapak kita. Wah, luar biasa ya. Jadi kita terus melihat ya, juga konteksnya jadinya ya. Jadi kita melihat, ya saya percaya ini pewahyuan. Ya, saya percaya Roh Kudus juga akan membuat saudara berbeda dengan misalnya teman yang tadi atau saya bilang belum apa-apa udah didebat gitu ya. Misal masalah Yesus sudah bayar, Yesus, kita nggak pikul salibnya lagi. Yesus sudah pikul salib kita, dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan. Oh, nggak bisa itu ngomongan Paulus, itu ngomongan Yesus, nggak begitu. Waduh, nggak selesai, saudara. Ya, misalnya Filipi 2 ayat 12 nih. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tuh kan Pak Melki, kerjakan keselamatanmu. Ada bahasa aslinya tuh, bahasa Inggris itu ditulis sama Mika tuh. Work out. Itu kan dengan takut yang gentar, mesti ketakutan gitu. Kalau kita work out, ya praktek gitu ya, apa yang kita sudah miliki, yaitu Yesus, kita tinggal ngalir aja dengan Roh Kudus. Kita itu sampai takut dan gentar gitu. Karena apa? Karena kemuliaan yang akan nyata, saudara. Kita work out karena ayat 3 saya bilang, karena Allah work in. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pastor Pin selalu bilang, mau di seminar, mau dia khotbah di mana, kalau ada tanya jawab, ini selalu dikeluarin. Seolah-olah, tuh, kerjakan Pak Melki, bukan percaya doang, kerjakan. Kerjakan gimana? Saya mengerjakan misalnya berkhotbah gini karena Allah lah yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena saya work out, karena Allah work in. Dijelaskan sebenarnya. Kalau kecuali Tuhan bilang, kamu kerjakan untuk selamat gitu. Kamu belum selamat, tapi kalau kamu kerjakan untuk selamat, kamu baru selamat. Ayatnya nggak bilang gitu tadi, ayat 12. Work out, praktek. Ya bahkan di sini dikatakan Allah yang work in. Baik kemauan, baik apa tuh? Desire kita itu, ya willingness, kemauan kita itu aja Allah yang mengerjakan. Baik kemauan, willingness, kemauan, walaupun pekerjaannya atau powernya itu aja dari mana? Dari Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, dari rasul-rasul yang lain. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia di dalam aku. Hanya orang-orang yang rendah hati, seperti saudara, yang bisa memahami dan menerima hal itu. Dan terus ini daging itu mencoba mau nampil gitu. Pada ayatnya begitu jelas, kalau kita bisa mau dengan rendah hati, iya ya, kita perlu pewahyuan Kristus. Ya. Jadi jangan sia-sia.
sia-siakan. Maksudnya itu tadi workout itu jangan sia-siakan. Alirkan dong. Ya, karena salvation itu bukan hanya, atau keselamatan karena penebusan itu bukan hanya selamat dari neraka. Tapi juga kesembuhan. Ya, termasuk apa? Nah, tadi ini kita masuk ke ini nih. Ke perbuatan baik, ramah, kind itu apa ya? Ya baik gitu kepada orang-orang. Ayat terakhir. Ini luar biasa. Ini pewahyuannya yang kita mau dengar di apa yang kita sharekan malam hari ini. Di dalam Kolose 1 ayat 11. Kita nih ya, dan dikuatkan. Bahasanya juga dikuatkan. Bukan kamu kekuatan kamu, tapi kita dikuatkan dengan segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaannya. Bahasa Inggrisnya bilang apa tuh? Ya, ada might, ya, strengthen with segala might, dunamis. Perkasa tuh, keperkasaan. Menurut according of his glorious, doxa. Doxa itu kemuliaan. Ya, kemuliaan, glory. Power. Nah, powernya Yunaninya kratos. Power. Kuasa. Untuk apa? Nah, pertanyaannya, ternyata kekuatan power yang luar biasa ini hanya untuk membuat kita lebih sabar. Ya, waktu dia bilang ya, patient. Tekun dan sabar, gitu kan? Patient, endurance, tekun, long suffering atau makrotumia. Makrotumia itu sabar sebenarnya. Makro itu kan panjang. Panjang apa tuh? Sabar atau apa? Temper tuh temperamen. Dan nggak cukup dari situ, dengan joyful, dengan sukacita. Pak, jadi kita nih diberi kuasa, power, might, kratos yang penuh kemuliaan itu untuk jadi sabar ya. Nah, ini luar biasa ya. Saudara, Tuhan berikan semua power, semua kuasa ya. Kita supaya tekun dan sabar dengan sukacita. Jadi gini. Jadi ceritanya gini. Jadi Tuhan itu sebenarnya tujuannya apa sih? Dia suka kita itu jadi punya daya tahan, kesabaran dengan sukacita kepada orang lain gitu. Ya, misalnya belajar, tadi Pastor Pin juga sampaikan ya, sama pegawai, sama buruh gitu ya. Kalau Mika kan kerja, dia jadi atasan nih, banyak buruh. Bisa nggak bilang thank you gitu ya? Atau memberi tanpa pamrih. Justru ternyata power yang luar biasa itu yang bagi Tuhan yang yang Tuhan suka itu bukannya wah Tuhan suka tuh, dia banyak doa tuh, banyak baca Alkitab, banyak melakukan gini, melakukan gitu. Bukan, saudara, dia suka kesabaran bahkan tadi kan. Yang kita pikir Tuhan suka kita punya power nih. Semua Tuhan berikan. Tapi ternyata power, dunamis, kratos tadi ya, glory, penuh kemuliaan itu supaya kita tadi kan waktu saya melayani udah ngamuk gitu, kita udah maunya turunin api aja gitu ya. Ya belajar ya. Ternyata saudara jadi orang baik ternyata. Ya maksud saya gitu. Ternyata kita terima supply Tuhan, saudara menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak-anak kepada orang tua yang lebih baik dalam hubungan horizontal ini ternyata. Itu ya. Di firman Tuhan tadi barusan di Kolose 1 itu hal-hal itu. Ya, mungkin juga kemarin ya, jadi saya saksi sedikit ya. Dari sisi saya bilang, yuk kita ke tempat Stefanus jualan itu kan. Masih tim gitu. Ya, ayo kita pergi ya. Kita beli ya, kita makan di situ.
doakan gitu ya, senang ya, sama-sama senang. Saya juga senang, enak makanannya ya. Cuman saya jadi ingat gitu, pas pulang menuju rumah udah makan nih ya kan, tiba-tiba teman saya dari Jakarta telepon, Mel, ke Noah, katanya ke Noah Cafe, kita makan yuk. Aduh Li, kita baru makan ini, diajak makan lagi sama teman dari Jakarta ya. Ya, singkat cerita udah makan steak. Foto-foto kan kalau udah biasa gitu ya. Makan steak, makan jus, makan sop, pokoknya beli lagi, ambil lagi. Ya pokoknya sampai kenyang lah. Ya udah kenyang tambah kenyang. Cuman saya merasa akhirnya dengan baca atau dengar khotbah ini, saya bilang, iya ya, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sekenang, makanya saya ditraktir gitu sama Tuhan. Ya, bukan nasi timnya Stefanus itu nggak enak ya, kita makan dengan enak. Tapi Tuhan spesial traktir lagi. Ya, karena apa? Karena by grace, sekali lagi by grace, bukan saya baik ya. Kita baik sama orang gitu. Saudara, saya nggak panjang lebarkan ya sharing kita malam hari ini. Saya harapkan kita semua menangkap apa yang kerinduan Tuhan. Ternyata kerinduan Tuhan itu kita jadi long suffering atau sabar tadi ya. Jadi baik, sabar, karena kasih karunia yang Tuhan curahkan bagi kita begitu powerful sebenarnya. Ya, itu kita terima aja. Ya, jadi orang baik kan menyenangkan ya, saudara. bukan menyusahkan. Amin. Ya. Saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, luar biasa ya, saya juga mau memiliki pewahyuan tentang firman, tentang kebenaran, ya, tentang Yesus yang luar biasa itu. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, inilah waktu saudara, kesempatan saudara untuk ikuti saya berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti aja ya, ikuti kata-katanya ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Yesus. Sekarang saya hidup di dalam Yesus, di dalam seluruh berkat-berkatnya, pemeliharaannya, perlindungannya, terangnya. Hidup saya tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, karena kegelapan dengan terang tidak bisa ada dalam satu ruangan. Yesus ada terang saya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah diberkati. Saya sangat diberkati juga. Ya, luar biasa bagaimana kita menikmati air hidup ya, firman Tuhan, nafas hidup Tuhan, dan Tuhan menyekanya dengan kain lenan halus yang membuat kita benar-benar segar ya, melalui perjamuan kudus. Ya, kita siapkan roti di tangan kanan kita dan anggur ya, atau sirup atau apapun ya, saudara siapkan aja. Nah, kita lakukan dengan iman. Rasul Paulus katakan tentang hal ini ya, perjamuan kudus, dia terima sendiri dari Tuhan. Artinya kita terima dari Tuhan ya, bukan sebagai suatu kebiasaan, tapi terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Ya, dia mengucap syukur, mengucap berkat juga, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, dan kita mengakui tubuh Tuhan. Kita discern, mengakui ya, bahwa tubuh Kristus
Diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, ditikam dengan tombak, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, ya, habis, menanggung penyakit kita, menanggung sakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Percaya aja, terima. Ya, dan digantung di kayu salib, ya, dibakar tuh, seperti tadi kita dengar. Nah, semua murka, semua kutuk, semua penghukuman yang mestinya kena kita diserap habis oleh Yesus. Seperti gambar di belakang itu, film di belakang. Ya, sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata kepada Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus layak di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi airan air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang diperbuat tadi prosper dan good sukses. Itu Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, kasihnya, dadanya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam sudah putus. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Bahkan yang manis keluar di tengah-tengah kegelapan dunia ini, yang manis keluar. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Ya, kita memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Karena darah Yesus juga, ya, sudah makan. Tuhan katakan, ini cawan perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tetap, ya, memperingati Yesus, bukan memperingati dosa. Ya, oleh darah Yesus dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita di bawah air terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan. Ya, Tuhan sudah melupakan dosa dan pelanggaran kita. Tidak mungkin pernah ingat lagi. Taken away, sudah dihapus dan tidak diinput, hingga kita tidak mengharapkan akibat. Ya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Semua dosa dan kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Kita pewaris sekarang, pewaris Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang tidak kita bangun, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah yang kita tidak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, gandum, jelai yang kita nggak tanam, kita yang makan. Bahkan makan tidak perlu berhemat. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus di tanah perjanjian. Kita miliki semua. Orang nggak usah takut krisis 2023. Berkat buat saudara. Terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa. Ya, kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham. Ikatan perjanjian Abraham. Janji sumpah Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi shalom Kristus, damai di pikiran, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi dari berkat Tuhan berlimpah-limpah dari hujan akhir itu. Golden oil dari golden pipe mengalir setiap area, aspek, dimensi kehidupan kita. Berkat-berkat rohani, pneumatikos bahasa Yunaninya, in heavenly places, di alam sorgawi. Buat kita sudah dibayar. Ya, warisan anak sulung, karunia-karunia roh Tuhan, karisma, semua saudara. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ucap syukur. Terima kasih